undang Kapolri, undang Densus, undang, tanyakan apa yang kamu tahu tentang ini. Ya. Itu saja, apa yang Anda tahu. Kalau Anda tahu, ya terakhir itu yang pelaku. Lah kalau pelaku itu kalau DPR nggak mau serahkan ke BAIS saja. 2 hari selesai itu, sehari selesai. Boleh nggak dia melakukan itu sih? Bagi intelijen boleh aja dia melakukan sepanjang tidak tertangkap. Nah, kan itu. Pasal satunya tadi. Itu. Nah, kalau tertangkap berlakulah pasal 1. Berangkat tugas dianggap mati. Sobat Forum, beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan dengan Jampitsus dikuntit oleh personil dari Densus 88. Densus 88-nya kemudian ditangkap dan kemudian Kadif Humas memberikan pernyataan pers kemarin mengatakan bahwa tidak terjadi masalah apa-apa dan kemudian hubungan antara kejaksaan dan kepolisian baik-baik saja. Tapi faktanya Presiden perlu memanggil Jaksa Agung dan Kapolri ke istana untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, kemudian kita dikejutkan dengan konvoi motor dengan gas yang keras mengelilingi kantor Kejaksaan Agung. Dan ini tentu sebuah hal yang menurut kita luar biasa, ya, antara alat negara dengan alat negara. Nah, oleh karena itu kita hari ini saya dan Mas Rafael menghadirkan orang penting, yaitu Pak Sulaiman Ponto atau Om Sulaiman Ponto, mantan Kabais 2011, 2013. Selamat sore Om. Selamat sore. Terima kasih sudah datang. Kemudian ada Mas Bambang Rubinto, ini adalah pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, ya, yang kita undang untuk menjelaskan dari pandangan Mas Bambang. Selamat datang Mas Bambang. Terima kasih. Ya, ini sahabat lama saya. Nah, untuk yang pertama ini kita minta dulu tanggapan dari Om Sulaiman Ponto. Gimana itu kira-kira kejadian menurut seorang Kabais, Om? Oke, terima kasih. Ya. Jadi yang pertama, kalau intelijen itu selalu bicara fakta dulu. Ya. Adalah fakta bahwa ada, kalau dalam intelijen itu matbar, pengamatan dan penggambaran. Oh, matbar. Matbar, jadi pengamatan dan penggambaran yang dilakukan oleh seseorang yang ternyata dia anggota Polri. Ya. Itu fakta, ada penangkapannya ada. Penangkapan itu tertangkap ada. Artinya itu ada operasi intelijen yang sudah. Nah, kalau operasi intelijen itu dilakukan, maka dia sudah selalu dimulai dari perencanaan penggambaran terus sampai pelaksanaan. Ya. Itu ada. Sudah. Lalu yang kedua, setelah ini ditangkap. Lalu ada lagi fakta bahwa di situ ada geng motor yang ngoing-ngoing gitu kan. Nah, sama aja kan itu. Nah, itu fakta lagi. Dan itu dilakukan oleh Polri juga. Dengan motornya, dan itu mengelilingi kejaksaan. Ditambah lagi di mobilnya yang paling jelas di situ tulis polisi punya Jabri. Itu fakta, itu kita tidak bisa. Yang ketiga, di langit kita lihat juga itu ada drone yang. Jadi ada 3 fakta yang melihat di situ terhadap kejaksaan itu. Nah, jadi dari sini kita melihat apa? Ada operasi intelijen, spionase yang dilakukan oleh ternyata anggota Polri. Yang kedua, ada intimidasi. Apa intimidasi? Yang ngoeng-ngoeng dengan itu kan intimidasi. Intimidasi yang dilakukan terhadap kejaksaan. Kejaksaan sedang mengapain sekarang? Kejaksaan sedang melakukan penyidikan. Yang Jampitsus kan? Artinya apa? Di sini ada upaya untuk mengganggu terlaksananya penyidikan, terganggunya penegakan hukum, sehingga di situ akan kehilangan kedaulatan hukum.
Ketika berbicara kedaulatan hukum, berbicara kedaulatan, itulah tugas pokok TNI, pasal 7. Tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Jadi kalau ada yang tanya kenapa TNI yang nangkap, ini kedaulatan terganggu. Kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum. Kedaulatan kan banyak. Ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Sekarang kita berbicara kedaulatan hukum. Itu. Jadi kalau banyak yang bilang kalau ada TNI, ya karena kedaulatan hukum sedang terganggu. Dan itulah TNI masuk. Dan itu fakta. Nah, itu. Jadi menurut Om, ini sudah posisi mengganggu kedaulatan hukum. Oh iya. Yang dilakukan itu. Sudah mengganggu kedaulatan hukum. Dan yang terakhir, mengganggu keselamatan bangsa ini. Kenapa? Dalam ilmu intelijen itu, kalau menghancurkan bangsa ini, hancurkanlah sistem hukumnya. Ini kan sistem hukum hancur kenapa? Ya kejaksaan dengan Polri ini, bayangkan ini kayak tikus dan kucing ini kan gigit-gigitan gimana ini? Ini kan menghancurkan negeri ini kalau ini terjadi. Perempuan itu langsung melihat bahwa ada korelasi antara penanganan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Bangka oleh Pitsus Kejagung dengan kuntit-menguntit itu. Ada korelasi langsung Om melihat itu? Iya, kalau siapapun bisa melihat seperti itu. Karena kan itu diumumkan. 271T, semua mata melihat. Nah, dengan kejadian ini, kalau cuma mungkin tangkap-menangkap itu masih bisa dimaklumi lah. Masih dimaklumi. Mungkin ada hal yang lain. Tetapi ketika intimidasi, karena begini, ketika yang ditangkap itu, kita masih bisa ragu dia polisi apa bukan. Ya kan masih bisa ragu. Tetapi intimidasi yang dengan sepeda motor itu sangat jelas untuk tulisannya polisi, ini orang polisi. Nah, dari sinilah korelasi itu bisa terbangun. Kalau itu tidak, itu korelasi itu tidak akan terbangun. Tapi karena adanya ini korelasi ini langsung terbangun. Langsung siapapun di negeri ini, orang yang membaca berita, mendengar TV, pasti akan menyambung. Kalau yang nggak nyambung ke sana, yang perlu kita tanya, kok kamu baca TV apa enggak sih? Oke Om, kita ke Mas Bambang. Mas Bambang, itu kira-kira yang dilakukan oleh oknum, kita anggap lah ya. Karena kita belum tahu apakah itu langsung perintah dari atasan yang paling tinggi, atau di bawah tinggi dikit, atau setengah, atau atasannya langsung. Kita anggaplah ini oknum lah. Itu kira-kira apa yang dilanggar dari seorang anggota Densus yang melakukan penguntitan itu? Prosedur apa? Prosedur apa aja nih? Apakah melanggar etika atau memang boleh nguntit sembarang orang itu? Kira-kira gitu. Kalau seorang anggota polisi diperbolehkan menguntit sembarang orang, waduh, ini menjadi ancaman bagi demokrasi kita. Ancaman juga, apalagi yang dikuntit ini adalah seorang Jampitsus. Seorang Jampitsusnya dikuntit, apalagi kita ini. Yang seperti itu. Nah, kalau saya melihat bahwa yang ditangkap ini adalah level bintara paling junior ya. Brigadir 2, level yang paling junior. Seorang level junior seperti itu, level bawah, tentu dia bergerak tidak mungkin tanpa ada perintah. Siapa yang memerintahkan? Patut diduga ada perintah. Pasti. Ini kalau menurut hierarki tidak mungkin dia melaksanakan sendiri, pasti ada perintah gitu. Cuma masalahnya kan siapa yang merintah kan gitu, Bang. Apakah perintah ini dari instansi ketika dia perintah resmi dari dia bertugas, atau hanya sekedar perintah oknum atasan? Itu yang seharusnya dijelaskan oleh oleh organisasi. Kita sih berharap kemarin ada klarifikasi dari Densus Kadensus 88. Apakah ini perintah dari Kadensus? Kalau saya sih tidak masih abu-abu ya. Masa Kadensus 88 memerintahkan hal yang secemen itulah, memata-matai Jampitsus, masa tidak berpikir jauh. Tentunya saya meyakini tidak dari Kadensus, tapi ada level-level tertentu yang dugaan saya dari level-level tertentu, atau bisa jadi diperintahkan dari satuan lain. Itu memungkinkan, di kepolisian sangat memungkinkan sekali seperti itu. Dan kan yang menguntit itu kan 2 orang, yang ditangkap 1 orang. Berarti 1 lagi lari kan? Itu kan nggak ditangkap. Kemudian ada beberapa orang yang sekitar itu disaksikan oleh
banyak orang melarikan diri setelah ada yang ditangkap. Artinya bahwa yang menguntit itu lebih dari satu orang. Tapi penjelasan dari Kadif Humas Polri hanya memeriksa yang ditangkap. Harusnya periksa, tanya si temenmu yang lari itu siapa. Yang menjadi aneh lagi klarifikasi kemarin, Bang. Klarifikasi kemarin dari Propam bahwa itu tidak ada pelanggaran etik maupun disiplin. Itu kan jadi aneh. Artinya organisasi melindungi sesuatu yang salah. Oknum yang salah. Artinya, apakah jangan-jangan ini memang perintah organisasi Polri? Jadinya kan kita berpikir ke sana kan? Jadi spekulatif. Jadi spekulatif. Kalau seperti itu, waduh, negara ini sedang dalam bahaya. Jadi kita mengacu pada statement dari Propam Polri kemarin, Mas ya. Jadi kan pernyataan bahwa tidak ada pelanggaran dan sebagainya yang dilakukan oleh si Mustafa ini kan seolah-olah memotong mata rantai, ada perintah-perintah di atasnya gitu. Seharusnya bagaimana? Ya seharusnya kalau organisasi Polri itu ingin mengambil alih kasus ini, hukum yang benar, siapa yang melakukan pelanggaran, usut secara tuntas gitu loh. Kalau sekedar memotong itu aja, tapi akhirnya tidak menyelesaikan masalah kan. Ya, maksudnya, kalaupun Polri ingin memutus rantai, tetap aja disalahkan intelijen yang ketangkap ini ya. Seperti yang disampaikan Pak Bunto, kalau intelijen sudah keluar ditangkap ya anggap hilang kan, seperti itu Pak ya. Ini kan dilihat dari sisi hukum. Sisi hukum ya. Saya konsisten melihat dari sisi intelijen. Ketika intelijen itu tadi itu sudah tertangkap, artinya operasi intelijen udah gagal. Nah, ketika dia tertangkap, jadi ada pertanyaan tadi, boleh enggak dia melakukan itu sih? Bagi intelijen boleh aja dia melakukan, sepanjang tidak tertangkap. Nah, kan itu. Pasal satunya tadi. Itu. Nah, kalau tertangkap berlakulah pasal 1. Berangkat tugas dianggap mati. Ya kan? Kedua, lalu hilang tidak dicari, kalah dicaci maki, menang tidak dipuji. Nah sekarang karena sudah tertangkap, maka berlaku pasal 1. Itu dia dianggap mati. Nah seharusnya ketika tertangkap dalam operasi intelijen itu dari atas itu mulai Kapolri, semua atasan akan bilang enggak, saya enggak nyuruh. Semuanya bilang enggak nyuruh. Sehingga kalau enggak nyuruh, lalu kenapa? Tetap ada kesalahan yang dilakukan oleh anak ini kan, hukum. Walaupun anak itu sendiri. Lah, walaupun, apalagi kalau ini rombongan itu. Inisiatif saya itu tetap aja salah. Inisiatif saya, ada temannya, ada yang lain, tetap harus dihukum. Mau contoh, kasus Mawar, di Mawar, Pak Wiranto tanya, ada enggak perintah? Enggak ada. Pak Prabowo ada? Enggak ada. Mawar ditanya, ada? Ada. Siapa yang suruh? Saya sendiri. Kalau begitu pecat semua mawar-mawar itu kan? Itu jelas, contoh. Jelas. Tapi kan itu bisa memberi kesan bahwa dia mengorbankan seseorang atau memartirkan seseorang. Itu ada masalah. Itulah intelijen. Kalau tidak mau gitu jangan melaksanakan operasi intelijen. Dan itulah penegakan hukum, penegakan aturan di internal seperti itu. Nah, itu kan sudah dua. Kan tidak ada penegakan aturan. Dari sisi intelijen juga sudah salah. Dalam sisi aturan berarti ada di dalam aturan yang dilanggar. Contoh, betapa mudahnya mereka menggunakan sepeda motor untuk melaksanakan intimidasi. Sepeda motor itu alat negara juga. Itu alat negara. Intimidasi alat negara juga. Nah, betapa mudahnya itu Land Rover yang bertuliskan polisi Brimob. Itu dipakai berhenti di pintunya kejaksaan dengan ngoeng. Itu apa bukan pelanggaran? Vulgar. Kalau ini tidak pelanggaran, saya nggak tahu bagaimana Polri itu kalau tidak punya aturan tentang penggunaan alat-alat matsus itu. Kalau itu yang terjadi, wah nanti alat sadap segala macam. Itu betapa hancurnya negeri ini kalau tidak ada aturan yang tegas. Revisi undang-undang memberikan kewenangan terkait dengan nanti jilid 2 kita bicara tentang undang-undang. Tapi sekarang kita fokuskan dalam hal ini. Nah, ini saja itu aturan. Kalau di Angkatan Laut itu ada peraturan dinas dalam. Itu sudah ada penggunaan mobil, apalagi mobil dinas. Sehingga minimal yang penguasa komandan mobil ini tahu mau dipakai untuk apa ini. Sehingga kalau di situ dibilang tidak ada kesalahan,
Aku nggak ngerti yang itu dia baca aturan atau enggak kalau dibilang tidak ada kesalahan. Yang jelas intelijen udah salah. Apalagi yang aturan yang lain. Abang Dah, mungkin saya bisa jelasin sedikit Abang Dah. Jadi kemarin ketika peristiwa itu terjadi, kita kemudian melakukan penelusuran ke Kejaksaan Agung. Kita temukan beberapa dinamika yang sebenarnya tidak terlalu banyak terungkap ke publik, gitu Pak Ponto ya. Jadi salah satunya kita mendapat informasi Kejaksaan Agung itu pada saat peristiwa itu terjadi, ada 3 drone yang masuk ke wilayah mereka. Nah, kemudian mereka tembak pakai anti drone. Nah, menurut mereka ada 2 tipikal drone. Satu kalau ditembak itu dia jatuh. Satu lagi kalau ditembak dia kembali ke operatornya. Nah, ketika ditembak kembali ke operatornya. Alamat operator pengoperasinya itu ternyata di sekitaran Mabes Polri. Kita tidak menuding bahwa itu langsung mereka gitu. Nah, satu lagi yang paling menarik. Oknum lah. Videotron Kejaksaan Agung running text-nya itu pun dihack. Menariknya ucapannya gini, Mas. Maaf ya, saya hack. Bahasanya kayak gitu. Dihacknya seperti itu. Itu teman saya langsung cabut tuh kabelnya semua, kemudian hilang. Nah, poin saya gini, yang mau saya tanyakan ke Pak Ponto. Ini operasi intelijen yang memang bertujuan hanya untuk cyber kah? Gitu. Nih, kita mau ngasih lo teguran nih. Jangan terlalu jauh-jauh nih. Kita bisa lakukan something yang lebih besar dari ini gitu. Gimana? Ya kalau intelijen kan dia mulai dari kecil-kecil, walaupun kecil-kecil kan lama-lama jadi besar. Jadi itu yang saya bilang tadi, itu intimidasi. Dalam intimidasi itu pesan itu terkirim. Saya bisa begini, bisa lebih dari ini. Itu nah, pertanyaan tadi itu yang buat siapa? Kan yang belum terjawab sampai hari ini siapa yang membuat? Ini yang harus dijawab dulu. Karena kita tidak menuduh itu Polri. Bisa pengendalinya di luar Polri. Bisa saja, kenapa tidak bisa? Tapi yang fakta alat-alat yang digunakan, yang mengintimidasi mobil Brimob itu, kecuali mobil itu juga palsu juga, nggak ngerti juga. Dan itu tugas Polri untuk melakukan penyelidikan. Karena sekarang sudah bergeser karena hukum dan polisi adalah penyidiknya, polisi harus buktikan mobil itu bukan punya saya. Lah celaka kalau itu mobil punya saya kan lah. Tapi menariknya kan Om, kalau berharap polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap ini, hasilnya kemarin tuh klarifikasi itu ya. Siapa seharusnya yang punya political will yang kuat gitu? Selesaikan nih gitu. Ini tugas siapa di situ? Gini, saya tambahin. Itu kan yang nangkap POM TNI. Ya. Bisa nggak POM TNI itu, karena ini menyangkut 2 lembaga, dia periksa gitu. Baru hasil pemeriksaan diberikan kepada Polri, sehingga fair itu. Ya bisa. Jadi nggak bisa misalnya dari POM serahkan ke Paminal meriksa. Itu kan sama aja Jepang meriksa Nippon gitu. Jadi sama-sama Jepang juga. Makanya bilang, ketika dia, karena ini operasi intelijen ketika itu diserahkan balik begitu saja sama POM, itu sudah betul-betul niat baik supaya diselesaikan dengan baik. Ada kepercayaan. Ada kepercayaan. Tapi kalau betul-betul itu di sisi intelijen itu ditahan, tidak dikembalikan, langsung diinterogasi gaya intelijen sampai ngaku. Hasilnya baru diserahkan. Ya, itu maksud saya. Nah, tapi karena ini kan semuanya berpretensi kita sama-sama, supaya makanya diserahkan. Permintaan pertama kan nggak dikasih, tapi karena sudah ada telepon tingkat atas, sudah disedot. Serahkan dengan harapan tentunya kan terbukalah siapa yang ini. Minimal saya nggak tahu segala macam itu minim, dan dari minim itu karena ini ada perbuatan hukum. Ya harus ada hukuman. Dan hukumannya karena ini operasi intelijen, ya maksimum pecat. Itu sudah rumus itu. Itu udah rumusnya seperti itu. Kalau tidak ada, itu tidak bagus. Presiden buruk. Itu presiden buruk, sangat buruk. Buruk terhadap apa? Buruk terhadap pendidikan intelijen. Buruk terhadap operasi intelijen. Sangat buruk. Saya tetap melihat dari operasi intelijen. Itu sangat buruk. Karena saya merasa bertanggung jawab untuk menjaga intelijen Indonesia ini supaya tetap eksis sebagaimana mawar-mawar itu menjaga eksistensi intelijen. Mereka menjaga, saya. Kenapa ini kok tidak? Dan ini
bagaimana saya menghibau para adik-adik yang di Polri ini? Kalau bukan kita yang menjaga negeri ini, siapa lagi? Mulai dari Presiden, Kapolri, Kadensus. Kalau masih menginginkan negeri ini eksis, apa sih anak ini? Nggak ada artinya ini anak-anak yang nakal-nakal ini. Belum lagi kalau dia dibayar oleh orang lain. Belum lagi kalau dia dibayar orang lain. Saya melihatnya gini, saya melihatnya dengan munculnya friksi perbedaan pendapat lah, saya melihatnya seperti itu antara Polri dan kejaksaan. Ini yang bertepuk tangan adalah pihak-pihak ketiga. Siapa yang pihak ketiga ini yang tentu yang berkepentingan dengan kasus yang sedang diselidiki oleh kejaksaan. Apakah dengan penyelesaian kasus ini tidak ada masalah, ini diam-diam saja terus kemudian cincauan aja lah kan gitu antara kepolisian dan kejaksaan yang seperti diasumsikan masyarakat di luar, tentu ini sangat naif ya, sangat memprihatinkan sekali bagi penegakan hukum kita itu. Makanya saya sih berharap ya semuanya harus dikelirkan, bukan hanya sekedar salam-salaman selesai, tidak ada masalah seperti yang sekarang kita lihat gitu. Harus diselesaikan, ada masalah apa terkait dengan penguntitan, kemudian ada intimidasi. Kalau lembaga sebesar Polri digunakan oleh tangan-tangan ketiga, korporasi yang nakal misalnya seperti itu, ya tentu ini membahayakan bagi Republik kita. Artinya harus ada kepastian hukum dalam proses ini, Om Yan. Harus ada kepastian hukum ya. Karena perbuatan hukum itu ada. Jadi harus ada. Dan kita sudah ada contoh kok dulu. Kenapa contoh yang bagus ini tidak dilanjutkan? Apapun harus ada. Kasus Verdi misalnya, Verdi Sambo. Kalau itu kan tidak masalah intelijen. Kasus Mawar lah contohnya. Penculikan itu. Kan para mawar-mawar ini bilang, saya yang yang melaksanakan, tidak ada urusan dengan atas-atas. Apa akibatnya bagi mereka? Dipecat kan semua. Ya itulah risiko intelijen. Nah ini harusnya minimal seperti itu. Konsekuensi operasi. Itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Ya itu risiko kemudian intelijen operasi kalau gagal. Ya gitu. Jangan menangisi. Jangan langsung minta bantuan supaya kita dilindungi. Tidak ada cerita dari atas melindungi. Berangkat tugas dia nggak mati kok. Dampaknya ke organisasi ketika atasan melindungi. Ya justru itu. Operasi intelijen ketika dilakukan dan gagal, pasti yang di atas yang kena. Nah ini seperti ini, tapi bukan tidak berarti tidak ada jalan keluarnya, ada deny. Tidak ada masalah, deny. Pasti harus deny supaya tidak terjadi friksi. Tapi tetap saja korban harus ada. Tidak mungkin di-deny tidak ada korban. Benar. Itu tetap harus ada. Karena ada fakta hukum tadi itu. Iya, karena ada fakta hukum. Walaupun di atas deny, itu urusannya kedua nanti itu ayatnya itu. Tapi yang jelas harus ada yang dikorbankan, bukan dikorbankan ya memang salahnya ketangkap. Dari sisi dipersalahkan. Di sisi intelijen kamu tetap salah sehingga untuk mempertahankan supaya intelijen ini benar, ukur. Pendekatannya harus intelijen. Pendekatan intelijen karena operasinya intelijen. Benar. Operasi intelijen, spionase, pengamatan, penggambaran kan itu yang dilakukan. Dan ini harus dikasih contoh, kalau enggak petugas intelijen kita enak-enak aja, nanti kan kayak begitu. Menurut Om sebagai mantan Kabais ya, kira-kira yang bisa melakukan hal yang seperti ini, menggerakkan mungkin ada Densus, ada Brimob, ada segala macam ke dalam sebuah hal yang di luar tugasnya, itu kira-kira orang seperti apa itu? Lagi-lagi dalam intelijen. Dalam ilmu intelijen, kalau normatif kekuasaan sudah pasti ya. Kalau atasannya pasti lah. Atasannya pasti bisa. Di luar atasan yang bisa memerintahkan seseorang dan seringkali menggerakkan seseorang dan seringkali juga dilakukan oleh intelijen, itu yang punya cuan. Berarti kita bayar juga. Jadi kalau bahasa Bataknya HP mengatur negara orang. Di intelijen kan ini dimanapun intelijen di dunia
Ketika ini hepeng. Hopeng ini ya. Apa hepengnya? Hepeng dan hopeng. Kalau orang Aceh bilang hanapeng, hanaino. Oh itu ya. Iya, Yang bisa menggerakkan. yang bisa menggerakkan. Terorganisir sistematis Betul. jalan itu. Kalau dikaitkan dengan kasus Makanya, iya, tadi iya, ini. benar. Iya. Itulah Itulah ditarik kata, benar. Makanya intelijen bilang kan ada double agent. Kerja untuk sana, kerja untuk sini. Ya karena tinggal siapa yang kuat bayar ya. Kan gitu dia. Kan ada ya itu. Iya. Jangan Tapi kan sampai yang anak punya ini hepeng jadi harus koordinasi sama di dalam juga untuk menggerakkan ini. Oh, belum tentu, nggak perlu. Kan nggak bisa langsung ke Bribda tadi langsung. Kan nggak mungkin. Bisa ke oknum ini, yang oknum ini kan punya akses terhadap ini aku mau patroli ya, keluarlah dia Pak patroli. Atasannya dibohongi aja sama dia. Oke. Minimal penanggung jawab alat itulah yang nomor satu yang menjadi yang bisa keluar, yang bisa membawa itu. Dia sama yang jaga, aku mau patroli sudah laporan bos, ya silakan. Keluarlah dia. Jadi minimal orang-orang yang ditangkap itu, yang berjuang itu minimal itu. Yang harus dipertanyakan siapa yang nyuruh kamu? Atau kamu sendiri yang nakal-nakal? Karena sekolah dulu tidak pernah nakal, nakalnya sekarang. Ya boleh aja. Tapi motivasinya apa kan? Ya. Nah, itu baru. Benar. Baru besok. Tapi dia juga bisa menjawab. Iseng-iseng aja. Bisa sah. Kalau polisi iseng gitu ya, aduh repot ini. Negara yang repot. Semua bisa diisengi. Nah, kalau aku kan konsisten dari segi intelijen. Pendekatan intelijen. Dari segi sah, iseng sah. Tapi dari hukum iseng-iseng bahaya. Itu terserah itu. Jadi motivasinya itu harus dikejar itu, Mas Bambang ya. Tapi itu diisengi. Iya. Ya itu namanya kan zaman sekarang kan biasa iseng-iseng berhadiah. Iseng aja. Iseng berhadiah itu. Enggak, jadi gini. Nah, itu. Kalau menurut Mas Bambang, ini kan bisa merusak citra kepolisian nggak? Atau minimal akan mempengaruhi ke depannya antara kejaksaan sama kepolisian. Iya. Paling nggak ini kan pernah tergores ya, karena ini baru pertama kali terjadi ya, yang besar-besaran ini. Nah, kira-kira kelemahan dari sisi Polri sehingga ini bisa terjadi, mengintimidasi, menguntit pejabat Kejaksaan Agung, itu apa yang kok bisa terjadi di kepolisian? Apa sistemnya yang memang harus diperbaiki, SOP-nya yang harus dilakukan, atau memang disiplinnya yang kurang, atau apa nih? Jadi, apa ini supaya ini tidak terjadi lagi, apalagi revisi Undang-Undang Polri memberikan kesan yang lebih kencang lagi, powerful. Satu yang jadi catatan saya, penegakan disiplin di Polri itu sangat lemah, Pak. Faktanya yang paling aktual yaitu tadi pernyataan dari Dipropam bahwa pelanggaran seperti itu tidak ada pelanggaran. Tidak ada melanggar etika. Makanya kalau kita ngomong apa ya yang diperbaiki, ya terkait dengan ini tadi penegakan aturan di internal kepolisian. Problemnya adalah siapa yang benar-benar tegak lurus menegakkan aturan di kepolisian. Kalau di propamnya seperti sekarang, terus kemudian ya rangkaian lah, ya semuanya kan rangkaian. Jadi menjadi repot gitu loh. Seharusnya memang harus ada lembaga yang bisa memastikan sistem penegakan aturan di internal itu berjalan gitu. Jadi kalau Kadipropam melakukan pelanggaran seperti ini kan juga bisa dikatakan pelanggaran. Menjadi Kadipropam kok tidak bisa menindak anggotanya yang salah gitu. Memberikan pernyataan bahwa anggotanya yang salah itu tidak salah. Ini kan presiden yang sangat buruk. Kan gini, kalau ada orang salah lapor polisi. Lah kalau polisi salah, itu lapornya kan ke polisi juga, macam mana itu? Nah, itulah yang menjadi kelemahan selama ini kan seperti itu juga. Ketika lapor ke Kadipropam. Betul. Jadi kan kalau Kadipropam menganggap nggak salah, selesai masalahnya. Selesai, betul. Kan harusnya ada lembaga lain yang kira-kira atau kayak Dewas KPK lah, punya kekuasaan memberhentikan segala macam itu. Dalam undang-undang nggak ada. Kan kasihan. Kompolnas. Tertawa semua ini kalau kita ngomongin Kompolnas. Jangan salah loh, jangan salah melihat Kompolnas. Kompolnas itulah hak milik negara ini. Terhadap polisi itu cuma Kompolnas. Institusi Polri sendiri? Institusi Polri bukan milik negara. Bukan lah. Nggak milik negara, kenapa? Nah, saya memiliki ini karena saya beli kan. Saya ada anggaran belanja untuk ini, maka ini milik saya. Kalau untuk itu kan tidak.
Ini kan bukan milik saya, ini bukan. Karena sama Polri ini, coba lihat undang-undang Polri. Tidak ada bahwa Polri dibiayai oleh APBN, nggak ada. Jadi dibiayai oleh siapa? Ya dari mana-mana. Dari mana-mana. Termasuk yang membayar itu yang merasa yang pemilik Polri. Jadi bisa negara, bisa korporasi, bisa non negara, bisa semuanya. Nah, kalau TNI? Ada, TNI jelas. TNI dibiayai oleh APBN. Nah, kalau tadi Kompolnas, sama. Kompolnas dibiayai oleh APBN. Makanya saya bilang, jangan ketawa sama Kompolnas. Hanya dia milik kita sekarang. Kita begini. Itu gimana? Yang lain bukan milik kita. Itu milik siapa yang bisa membayar. Kita memang berharap Itu pada buktinya. Kompolnas. Kenapa kita tadi menertawakan Kompolnas? Ya bagaimana Kompolnas bisa bergerak? Mereka ini 9 anggota komisioner Kompolnas, 3 dari pemerintah, 3 dari kepolisian, 3 dari masyarakat. Bagaimana bisa menjadi netral, bisa memberikan pengawasan yang kuat? Berat, meskipun anggaran itu dari negara. Minimal anggaran dari negara lah, daripada bukan. Jadi ini yang juga harus kita lihat. Jadi kepemilikan ini harusnya kan parlemen DPR lah ya, beserta presiden kan menyadari. Fungsi kontrolnya kan apa itu memang disengaja? Nah, gini Pak. Nanti kita bicara yang penting itu nanti. Tapi ini dulu jawab. Kira-kira jadi sengaja. DPR itu sudah merasa saya membiayai Polri dengan anggaran dari APBN. Fantastis. Itu kan merasa anggaran dari DPR, dari APBN karena dibicarakan di DPR. Tapi dalam undang-undangnya kan tidak disebutkan bahwa anggaran itu atau Polri mendapatkan anggaran dari APBN. Kan nggak ada. Jadi ini kalau di runtutannya dengan kasus menguntit dan apa itu motif pihak ketiga tadi. Ini bisa dikaitkan dengan jadi itu. Pihak ketiga yang membayar itu, yang membiayai apa jadi bisa menuntut. Kamu aku yang biayai loh. Benar. Nah, salah siapa? Kenapa Polri tidak dibiayai oleh APBN? Saya kasih tahu Angkatan Laut. Angkatan Laut itu satu saat diberikan kapal sama pemerintah Kepulauan Riau. Kena marah kita. Kamu sudah dibiayai oleh APBN, kenapa terima dari luar? Hibah nggak boleh. Hibah itu harus masuk ke APBN dulu. Setelah itu baru dibagi sehingga kita bisa ngontrol. Jadi saya bisa kontrol ini kan kalau saya bayar terus sebagai saya sendiri. Kalau itu enggak, apa bedanya? Jadi bagaimana negara ini mau mengontrol yang bukan dia bayar? Ya, berarti Om saya tidak langsung mengatakan wajar aja kalau gitu bisa digerakkan. Nah, dibiayai karena tidak biayai oleh pemerintah. Biaya dari hibah. Iya, biaya dari hibah. Ini fakta loh. Ini fakta. Coba cek itu undang-undang. Yang dibiayai oleh APBN itu hanya saya baru tahu juga ini. Kompolnas. Oh, ini kita sudah bayar. Pasal 30 itu Kompolnas yang dibiayai. Hanya Kompolnas. Negara. Jelas itu. Jelas. Jadi milik kita hanya Kompolnas. 9 orang itu yang dibiayai. Hanya itu aja biaya negara. Yang lain hibah. Jadi status yang diberikan oleh status yang diberikan oleh negara itu juga hibah, bukan karena kewajiban negara, enggak. Negara tidak diwajibkan karena undang-undangnya enggak ada. Enggak, maksudnya kan harusnya presiden, DPR dan para pemerhati harus menyadari bahwa titik lemah dari proses penegakan disiplin polisi itu karena anggarannya itu. Nggak mungkin disengaja kira-kira. Mungkin mereka sudah ada tapi jangan-jangan belum terbaca. Karena belum terbaca kita ingatkan minimal Pak Bambang sudah baca itu nggak ada loh. Ya mumpung sekarang sedang revisi ya masukkanlah itu. Itu wajib. Biar jelas. Agar tidak lagi supaya memberi masukan nggak dalam sudah saya sampaikan di mana-mana itu. Iya kan? Sudah saya sampaikan di semua media lah terkait dengan responnya. Saya tidak tahu respon dari mereka. Faktanya sampai sekarang belum ada debat publik. Debat publik juga belum dibuka juga. Gitu. Saya juga belum diundang oleh parlemen terkait itu. Saya sih berharap diundang parlemen. Saya jelaskan itu. Karena riskan.
Kalau ini sudah polisi seperti itu semua bisa membiayai, ya risikonya ya gini, perang antar lembaga kepentingan di luar institusi polisi masuk di situ. Betul. Jadi sebenarnya kasus ini waktu Sambo itu sudah ini kita angkat sudah. Jadi harapannya dalam revisi ini masuk. Ternyata enggak juga. Ya malah penambahan kewenangan penyadapan, terus penambahan kewenangan, usia pensiun, waduh. Wah itu penambahan kewenangan yang bisa menghidupkan kembali zombie yang namanya subversi dikembalikan lagi hidup. Jadi subversi berganti seragam. Dulu ditaruh di TNI, sekarang ditaruh di polisi. Nah, itu nanti kita bahas. Nanti kita. Sekarang kita dulu, itu nanti aja. Satu. Oke. Satu-satu. Abang Anda mungkin kita kembali ke kuntit menguntit tadi. Pak Ponto sebagai mantan Kabais, pernah nggak sih punya pengalaman peristiwa yang sama ini di zaman Pak Ponto di Kabais? Zaman dulu. Artinya ada lembaga satu institusi atau lembaga negara itu menguntit. Begini, lagi-lagi intelijen ya. Siap. Intelijen itu bilang ada kalau ada ketahuan. Iya. Kalau nggak ketahuan, Kalau aku bilang ada, aku mengkhianati keilmuan saya. Iya kan? Tapi setidaknya jadi dia pernah ketahuan. Yang pernah ketahuan oleh Om Ponto. Iya, ketahuan bukan ketahuan aku pasti tahu. Ketahuan oleh publik. Yang jelas oleh publik kan tidak pernah ada yang tahu. Berarti secara hukum aku harus bilang tidak ada. Secara hukum ya. Tapi itu ya pikir sendiri. Nanti kalau aku bilang salah, nanti dituntut secara hukum. Kode etik intelijen ya. Boleh. Jadi itu lagi bagi intelijen itu ada itu kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan itu tidak ada. Nah karena prinsip lagi, tadi kita tahu prinsip intelijen itu. Dia bilang begini, kalau tidak ada, tidak kelihatan, belum tentu tidak ada. Kalau ada pun belum tentu itu bentuknya. Sama ini. Tidak ada belum tentu tidak ada. Karena tidak kelihatan, belum tentu dia nggak ada. Tapi walaupun ada wujudnya, belum tentu itu wujud yang benar. Itulah intelijen. Jadi kesimpulannya operasi intelijen dari Densus gagal. Pasti gagal. Harus belajar banyak Om Ponto. Kalau gagal maka bacalah pasal 1. Dan itu sudah ada contohnya, Pak Wiranto udah kasih contoh yang benar, Pak Prabowo udah kasih contoh yang benar. Diberhentikan semua. Berhentikan semua, nggak ada cerita. Karena sudah menjadi fakta peristiwa. Karena sudah ada peristiwa. Semua orang udah tahu, semua orang udah lihat. Maka kalau tidak dijelaskan jadi blunder. Harusnya ada korbannya, harus jelas. Harus, karena itu peristiwa ada. Harus, nggak bisa didiamkan begitu aja. Nggak bisa. Oke Om, ini waktu kita udah hampir selesai. Closing statement dong dari Mas Bambang untuk peristiwa ini. Terkait dengan peristiwa ini, dua marwah lembaga, yakni Polri dan Kejaksaan, ini harus benar-benar dijaga. Jangan sampai pihak ketiga memanfaatkan lembaga-lembaga penegak hukum. Kalau sampai pihak ketiga memanfaatkan penegak hukum, habislah kedaulatan kita. Seperti itu. Om Ponto? Jadi bagi saya, kita tahu bahwa intelijen itu merusak negeri ini lewat sistem hukum. Jadi sekarang ini kita jelaskan, harus ada keputusan. Ada atau tidak perintah, kalau tidak ada hukuman. Ini harus dijalankan. Kalau tidak, negeri ini pelan tapi pasti akan rusak. Itu saja. Apalagi, ya seperti Pak Bambang bilang tadi, ini dua institusi negeri ini. Ini tidak boleh ada. Kalau tidak ada keputusan, friksi ini akan berlanjut. Benar. Ini pasti akan berlanjut. Ini kita menyimpan api dalam sekam. Makanya itu harus ada itu. Hanya itu yang bisa menyelamatkan negeri ini. Yang kedua, pesan untuk parlemen, untuk DPR terhadap peristiwa ini kok nggak ada bunyinya? Ya, parlemen seharusnya memanggil Kapolri, Kejagung, bahkan Menko Polhukam untuk menjelaskan kasus ini. Karena rentetannya tentu kalau dibiarkan ini akan menampar marwah penegak hukum kita. Untuk parlemen, Sambo aja dipanggil Kapolri. Dipanggil semua. Masa kasus ini nggak dipanggil?
Ya. Dia panggil, tanya apa, taruh di TV biar rakyat tahu, dengar apa. DPR itu perwakilan kita loh. Benar. Ya. Benar. Jadi sekarang kita menuntut perwakilan, perwakilan saya, Do your job. panggil lah, do your job. Undang, bukan panggil, undang Kapolri, undang Densus, undang, tanyakan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu tahu tentang ini? Ya. Itu saja. Apa yang Anda tahu? Kalau Anda tahu, ya terakhir itu yang pelaku. Lah kalau pelaku itu kalau DPR nggak mau serahkan ke BAIS saja. 2 hari selesai itu, sehari selesai, langsung ketahuan itu. Ya, kan dia intelijen kan? Benar, Dia benar. intelijen, kalau nggak mau serahkan aja ke BAIS. Tinggal koordinasi. Tinggal koordinasi. Apalagi ini sudah mengganggu kedaulatan. Ya. Ya kan? Jangan sampai ada mawar-mawar kedua yang memutuskan gara-gara ini kalian ini yang negaranya hancur dan dia mengambil keputusan sendiri. Iya. Benar. Kan ini Atas nama kedaulatan. loh, atas nama kedaulatan ini mengganggu kedaulatan ini. Iya. Kalau dulu aja kan juga sama, atas nama kedaulatan benar. kalian saya tangkap. Lah ini bisa aja atas nama kedaulatan. Itu. Baik Om Sulaiman Ponto dan Mas Bambang, terima kasih atas kaden. Saya tidak perlu simpulkan isinya apa, tapi satu hal, ada adagium Yunani yang menarik yang mengatakan bahwa negeri itu akan baik kalau polisinya baik. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.